Sudah lihat demo pada beberapa hari lalu? Itu belum sampai 5% dari mahasiswa yang terpapar radikal. Belum. Mereka tinggal menggerakkan sedikit demi sedikit. Dan orasi dari Denny Siregar yang telah diviralkan di seluruh Indonesia membuat orang itu berjaga-jaga. Jadi saya bicara tentang apa yang terjadi waktu murid-murid waktu Yesus mati. Ketakutan melanda murid-murid, melanda orang percaya, sehingga mereka harus datang mengunci diri di suatu kamar. Dan Yesus tahu mereka takut. Dia yang tidak bisa dibatasi dengan tembok ruang dan waktu, dia masuk dalam kamar dan berkata damai saja pada hari pertama, pada hari kebangkitan. Dan dia merubah ketakutan menjadi sukacita. Semua katakan amin. Ya, semua yang merasa takut hari ini, coba izinkan Kristus bangkit dalam hidupmu dengan pengertian dia beraktivitas di dalam kita. Sehingga ketakutan demi ketakutan yang kita alami sirna oleh kekuatan kebangkitan Kristus itu. Saya baca dulu saudara ya, yang sebenarnya ayat yang terakhir dalam Efesus pasal yang pertama. Ini sebenarnya saya akan bicara terakhir, tapi saya baca saja Efesus pasal pertama ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dan berkata begini, atau ayat 19 saja dan ayat 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam orang percaya, sehingga ketakutan itu sirna dan hilang dalam hidup kita. Tetapi apakah kuasa itu ada? Itu pertanyaan. Situasi bisa mengalahkan iman saudara, walaupun iman kita mampu mengalahkan situasi. Orang lihat situasi takut. Tapi saya mendengar juga saudara punya ibu gembala, orang yang luar biasa saudara. Karena selama COVID nggak pernah pakai masker di gereja. Saya masih ada masker ini, tapi sudah punya ibu gembala ya luar biasa. Itu yang harus diteladani dan dicontoh. Itu hal yang pertama yang saya katakan, bahwa satu makna dari kebangkitan Kristus, bahwa menggantikan ketakutan menjadi sukacita atau damai sejahtera. Damai sejahtera kata Yesus waktu mereka ada dalam ketakutan. Jadi suasana menjadi berubah, ketakutan menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Semua katakan amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya akan bicarakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 17. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ini kita hanya mengulang-ulangi, tetapi berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan firman Allah. Saya baca ayatnya. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sampai di situ dulu saudara. Dua orang dari Yerusalem turun ke Emmaus. Saudara, Emmaus itu adalah kota yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya, terputar-putar. Kota yang kita mengalami kebimbangan karena tidak tahu, tidak ada jalan keluar, kata Emmaus itu. Dan mereka sementara menuju ke Emmaus, mereka akan pergi ke satu tempat di mana di situ tidak ada jaminan. Nah, Yesus tahu murid ini dan dia datang. Dan dia mulai bercakap-cakap dengan mereka. Tak kala bercakap-cakap, berhentilah
mereka dengan muka muram. Kalau kemungkinan kita menganalogikan muka muram itu berarti murid-murid dalam kesusahan. Dan memang mereka susah karena Yesus mati, raja mereka mati, panutan mereka mati, narasumber mereka mati. Dan siapa yang tidak susah? Jadi di dalam kesusahan seperti itu Yesus datang pada hari pertama, pada hari kebangkitan. Nah, di dalam ayat selanjutnya kalau saudara buka dalam ayat yang ke 33 sampai 35 dalam ayat yang kita baca. Mari kita saudara lihat ayat 33 sampai 35. Di dalam Lukas pasal 24. Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Yang pertama dalam ayat yang kita baca saya memberikan dua makna yang sederhana. Makna yang pertama, kebangkitan Kristus itu menghilangkan kesusahan. Amin. Berhentilah mereka dengan muka yang muram. Berarti dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam tekanan hidup. Nah, waktu Yesus bangkit bertemu dengan orang-orang yang muka muram ini, bukan karena sakit gigi, saudara ya. Karena orang sakit gigi mukanya muram. Orang sakit gigi mukanya nggak enak dilihat, saudara. Biar cantik, biar ganteng, kalau sakit gigi mukanya nggak enak dilihat. Coba aja sudah sakit gigi pergi di kaca baru lihat mukamu. Aduh, muka saya kok begini ya? Karena sakit gigi. Tapi ini memang karena tekanan jiwa. Mereka berhenti dengan muka muram karena mengingat panutan mereka, pimpinan mereka, raja mereka, orang yang membawai mereka mati. Di dalam kesedihan, dalam kedukaan. Dengan pengertian bahwa kedukaan, kesusahan, kesengsaraan mereka waktu Yesus bangkit dirubah oleh Yesus menjadi kembali sukacita. Haleluya. 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 Bilang sama orang di samping, kalau hari ini kamu susah, pulang dengan damai sejahtera. Pulang. Haleluya. Karena kesusahan itu datang kadang-kadang mendadak, saudara. Kesusahan itu datang. Kadang-kadang kita senang-senang dapat telepon, senang-senang, terasa sesuatu. Saya pernah, saudara, pendeta ini gembala, menangis. Saya tidak tahu masalahnya apa. Keluar air mata, saya tidak tahu masalahnya apa. Sampai bertanya ke Tuhan, Tuhan ada masalah apa ya? Kok saya nangis ya? Nangis bukan bersyukur, saudara. Nangis memang ada kesedihan, tapi saya nggak tahu kenapa. Dan ya baca Alkitab baru Tuhan rubah kondisi saya. Jadi makna yang kedua dalam ayat ini bahwa dia datang, dia bangkit untuk menghilangkan kesusahan. Yang pertama ketakutan, yang kedua kesusahan. Mungkin saudara susah karena ekonomi saudara kurang. Bisa. Mungkin saudara susah karena anak saudara bandel. Mungkin bisa. Mungkin saudara susah karena istri atau suami. Bisa susah. Ada banyak hal yang bisa membuat orang itu susah. Atau keluarga sakit itu bisa susah. Saya itu merawat cucu saya 2 tahun setengah. Dia kena leukemia. Dengan uang miliaran. Tapi akhirnya juga dia pulang. Dia meninggal. Sempat saya nangis dalam kesusahan. Tapi kan saya suka berkhotbah di kedukaan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena cucu saya itu adalah guru saya. Ya, dia masih 10 tahun sudah ngajar saya bahasa Inggris. Dia bisa jadi interpreter, penterjemah. Masih kecil. Ada orang India datang, dia penterjemah sudah, masih kecil. Anak yang tidak tahu duit, sudah kelas 3 SMP, dia tidak tahu mana 50.000, mana 10.000, dia nggak tahu. Tidak pernah minta uang jajan, tidak pernah. Tapi adiknya yang masih kecil, jangan dikasih 50.000, dia nggak mau, dia suka yang merah. Iya, adiknya yang kecil, dia nggak mau dikasih 50.000, mau yang 100.000. Dia dengar kakaknya, tapi Tuhan sudah panggil dia pulang. Itu membuat saya itu susah. Kadang-kadang ada Tuhan seperti ini, tapi karena kita hamba Tuhan, maka segala sesuatu hilang
karena kekuatan firman. Amin. Yang kedua di dalam ayat ini, kebangkitan Kristus membawa kedua orang ini kembali ke Yerusalem. Yeru adalah dasar, salib adalah kebenaran. Orang yang sudah mulai lari dari kebenaran, turun dari kebenaran, dengan kebangkitan Kristus dia dipulangkan kembali ke Yerusalem. Yeru adalah kebenaran, Yeru adalah dasar, salib adalah kebenaran atau kedamaian. Karena kalau Yesus tidak bangkit, nanti sebentar kita baca, sia-sialah iman saudara. Jadi kebangkitan Kristus mengembalikan orang yang mau menuju ke Emmaus, di mana kota yang tidak ada pangkalnya, kota yang terputar-putar, yang tidak ada ujungnya, dikembalikan kepada dasar kebenaran. Saudara selalu menyebut Israel. Israel. Apa itu Israel? Apa? Israel itu apa? Israel adalah pangeran. El itu Allah, Elohim. Israel itu pangeran Allah. Jadi orang mengatakan, oh Israel, apa itu Israel? Israel adalah pangeran. El itu Allah. Israel itu pangeran Allah, anak Allah. Yang sekarang saudara menjadi Israel rohani, anak Allah. Haleluya. Bilang kamu anak Allah. Bilang pakai ekspresi kamu anak Allah. Bilang sama orang sampingmu, jaga kehormatan Allah. Enak nggak gitu? Saudara lebih dewasa. Seperti inilah mungkin saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus, ada orang yang mulai hancur imannya, mulai kembali kepada dunia, mulai pergi ke Emmaus. Dengan kebangkitan Kristus mereka kembali ke Yerusalem, kembali kepada dasar kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kita kembali kepada dasar kebenaran. Sebenarnya kalau saya lihat WL 3 tadi, kalau bisa jadi pengkhotbah hebat. WL 3 tadi, mantap. Saya pikir saya membuat apa ya? Luar biasa ini WL ini. Haleluya. Tuhan memberkati saudara yang menuju pelayanan Tuhan. Itu dari poin yang kedua. Ya, satu perikop saya ambil 2 poin. Yang pertama, kebangkitan Kristus menghilangkan ketakutan. Yang kedua, kebangkitan Kristus menghilangkan kesusahan dan membawa kembali orang kepada dasar kebenaran itu. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, dikatakan batu digulingkan. Saya baca kembali ayat itu, saudara. Nah, ini sedikit agak panjang saya bicara kepada saudara. Kita kembali kepada Matius pasal 28. Matius pasal 28 berkata begini. Ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Amin. Batu penghalang Yesus dari kubur telah digulingkan, dengan pengertian bahwa penghalang berkat dalam kematian Kristus sudah digulingkan. Karena Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu ada penghalang berkat, tapi yakinilah pada hari kebangkitan Kristus, batu yang menghalangi Yesus yang adalah berkat untuk saudara dan berkat untuk saya sudah digulingkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mungkin ada berkat yang sudah terima hari ini karena penghalang berkat itu sudah digulingkan. Coba saudara lihat di dalam Ibrani 7 ayat 22. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Saya baca untuk saudara, berkata begini. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat.
Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian